Kasus keluarga guru di Malang yang diduga Satu bunuh diri. keluarga tewas bunuh diri. Ditemukan tewas usai melompat dari Jasad lantai merupakan 13. suami, istri, dan satu anaknya diduga tewas. Kasus Fat Cat yang lagi viral. terjun ke Tanya dalam Fat sungai Cat, pada gamer 11 muda April. asal Jasad Fat Cina Cat yang sudah kehilangan ditemukan. nyawa. Ya, kesulitan hidup, keahlian, keterampilan menghadapi itu tidak dieksersis oleh anak-anak muda hari ini. Dengan adanya sosial media, Ya, tidak hanya orang-orang tua, namun dewasa muda, mahasiswa, anak-anak SMA, SMP juga datang dengan kasus-kasus depresi. Jadi rupanya anak-anak sekarang itu mengalami abuse atau mengalami yang namanya bullying, bukan dari teman-teman sebayanya, tetapi dari orang tuanya. Top 3 kenapa anak itu bisa tercengkram dengan depresi. Tahukah Anda bahwa di seluruh dunia 800.000 nyawa melayang setiap tahun karena bunuh diri? Menurut World Health Organization ini bukan sekedar statistik, ini adalah fenomena global. Di Indonesia, 3 orang memilih mengakhiri hidupnya setiap hari. Hal ini diungkapkan oleh Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri, dan bunuh diri tidak memilih korban. Orang terkenal, kaya sekalipun, maupun mereka yang hidup dalam kemiskinan, siapapun bisa terjerat dalam rasa sakit yang tak tertahankan. Namun apa yang sedang memicu fenomena ini? Di saat hampir 1 juta manusia per tahun lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya daripada bertahan 1 hari lagi, ada sesuatu yang perlu ditanya, yaitu apakah gereja bisa mencegah hal itu daripada menyentuh orang percaya atau merasuk orang percaya. Untuk membahasnya lebih jauh, hari ini telah hadir seorang psikiater, Dr. Maria Irene Hendrata, dan juga Pak Andre Tunggal. Dia adalah co-founder dari Hello God. Tetapi sebelumnya kita ingin mengajak Anda untuk like, comment, share, juga subscribe di channel ini supaya bisa memberkati banyak orang. Selamat datang Dr. Irene, selamat datang juga Andre. How are you? Thank you so much. Thank you for having me. Oke, kita lagi bicara mengenai bunuh diri, dan pertanyaannya adalah apakah kelihatan atau terasa tren ini terjadi di Indonesia seperti dilaporkan di negara lain? Saya mulai dengan Andre, silakan. Ya, kebetulan kemarin memang saya barusan berkhotbah. Jadi memang kegiatan saya sehari-hari adalah juga melayani di gereja-gereja dan juga berkonsultasi dengan pelayanan kaum muda. Dan memang salah satu yang menjadi sorotan kami adalah bagaimana kasus mengakhiri hidup ya yang dilakukan oleh salah satunya yang baru-baru ini ramai di TikTok, kasus Fat Cat, seorang pemuda usia 21 tahun yang memilih mengakhiri hidup karena mungkin kita bisa katakan karena putus cinta atau karena cintanya itu tidak berakhir seperti yang dia inginkan. Nah, ini menjadi satu preseden yang menunjukkan kepada kita bahwa ada orang-orang yang memang bergumul dengan isu mental health. Dan kalau misalnya ditanya apakah seberapa ini terjadi di Indonesia, saya sebagai salah satu co-founder dari Hello God, kami membentuk pelayanan anak muda yang menyasar kepada isu mental health yang terjadi di kalangan anak-anak muda hari ini. Jadi anak-anak muda itu hari ini mereka ada dalam zaman yang sangat berbeda dengan mungkin katakanlah zaman saya atau zaman yang lebih senior, ya. Di mana anak-anak muda hari ini mereka dengan kemajuan teknologi informasi, dengan perubahan hidup yang lebih nyaman. Di satu sisi hidup terlihat lebih mudah, tetapi ada kerapuhan yang terjadi di dalam. That's why kenapa kami mendapatkan data juga dari salah satu aplikasi kesehatan terbesar di Indonesia. Kami mendapati bahwa setiap hari ada ribuan orang berkonsultasi soal masalah mental health. Wow. So, ini adalah hal yang sangat patut untuk dibicarakan, Pak Mark dan juga Dr. Irene. Nah, ini menarik ya. Jadi generasi muda ini yang seperti bergumul. Tadi saya tertarik dengan istilah kerapuhan. Seperti ada sesuatu kerapuhan di generasi muda.
Saya kalau boleh bertanya lebih jauh, apakah tren ini kelihatan di kantor psikiater sepertinya di Dr. Iren? Kira-kira bagaimana pandangan daripada Dr. Iren? Iya, terima kasih Pak Mark. Jadi betul, adanya suatu kerapuhan ini yang semakin terlihat ya di generasi yang saat ini. Semakin yang saat ini ya, generasi muda, generasi Gen Z saat ini. Sehingga ada istilah-istilah yang menggambarkan mengenai kerapuhan tersebut gitu ya. Nah, kalau kami melihat nih pada saat konsultasi psikiater, jadi generasi saat ini membutuhkan pengakuan dan juga pengaruhnya saat ini berbeda dengan saat kita dulu ya, mungkin dan generasi saya, Pak Andre maupun yang lebih senior lagi. Nah, saat ini mereka sangat fokus dengan gadget. Jadi gadget itu pengaruhnya sangat besar. Wow. Mereka butuh pengakuan. Tidak hanya di dunia nyata, karena saat ini mereka juga sibuk bergelut di media sosial. Jadi dunia maya juga. Jadi ya harus eksis di dua dunia. Ini suatu hal yang tidak mudah ya dan tidak kita alami dulu. Jadi mereka juga bagaimana eksis di dunia nyata, lalu juga bagaimana bisa eksis di dunia maya. Nah itu juga hal yang susah nih, yang membuat mereka juga sekarang lebih berat gitu tuntutannya dibanding yang zaman kita dulu seperti itu. Jadi kita lihat bahwa ini ada invisible influence ya. Jadi ada banyak suara yang mempengaruhi generasi sekarang. Kalau dulu kan mayoritas adalah orang tua, adalah guru, adalah gembala, adalah mungkin TV. Tetapi sekarang adalah begitu banyak sumber informasi, sumber pengaruh ya dari berbagai arah ya. Apa kira-kira yang menjadi paling mempengaruhi anak-anaknya sehingga muncul yang tadi disebut kerapuhan ini, generasi yang ada kekosongan seperti itu? Silakan Andre. Ya, saya sekian tahun berada di dalam pelayanan ini ya, dan saya amati sosial media itu mengubah begitu banyak orang. Mungkin kita pernah mendengar satu istilah yang paling simpel yang saya kira kita setujui. Sosial media itu mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Saya kira kita sepakat dengan isu itu. Tapi saya kira isu itu menggambarkan kepada kita bahwa hari ini ada begitu banyak anak-anak kita atau generasi muda yang memang kelihatannya mereka tahu banyak, mereka berelasi banyak, tetapi mereka sebenarnya ketika ditanya, di mana circle mereka yang terdekat belum tentu ada. Okay. Dan bisa jadi secara mentalitas mereka itu mendapatkan segala sesuatu dengan instan dan mereka tidak terbiasa dengan proses. Jadi anak-anak muda hari ini mereka tanpa ini statement saya tidak bermaksud untuk menuding dan merendahkan anak-anak muda karena kita pun semua pernah muda. Tetapi ada satu hal yang hilang, yaitu proses. Ketika mereka mengalami kegagalan, proses ketika mereka mengalami mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan. Karena sosial media hari ini dan kemudahannya itu membuat segalanya praktis. Kalau bisa kenyamanan hidup, kalau bisa kegagalan itu tidak dirasakan. Sosial media memudahkan kita untuk yang ribet jadi mudah. Jadi mentalitas untuk menghadapi keribetan hidup, mungkin saya pakai bahasa ribet Pak Mark, mohon maaf, kekompleksitasan hidup, ya, kesulitan hidup, keahlian, keterampilan menghadapi itu tidak di-exercise oleh anak-anak muda hari ini. Dengan adanya sosial media, dengan adanya lingkungan sekarang yang begitu cepat dan begitu instan, itu tidak di-exercise dengan baik. Jadi ada yang hilang dari mentalitas mereka, yaitu ketahanan, tahan uji, dan sebagainya. Yang kedua, circle. Jadi anak-anak muda hari ini saya mendapati misalnya di gereja, tidak jarang orang tua yang mengeluhkan bahwa bahkan satu rumah mereka berkomunikasi pakai WhatsApp. Satu rumah mereka berkomunikasi pakai sosial media. Jadi relasi yang menurut saya relasi itu membutuhkan kehadiran fisik. Relasi itu membutuhkan benar-benar circle, itu membutuhkan keintiman, relasi yang utuh, bukan hanya sekadar di permukaan. Dan hari ini saya khawatir anak-anak muda kita tidak mempunyai circle yang benar-benar dalam, begitu. Betul. Mungkin itu perspektif saya. Ya, dan sosial media kan menciptakan satu lingkungan atau satu kepompong digital di mana
kita hanya perlihatkan apa yang kita mau perlihatkan, sisi yang tidak kita mau perlihatkan, kita bisa sembunyikan. Dan ini pada akhirnya membuat banyak sekali anak muda juga terus membandingkan diri dengan yang lain. Kan kita hanya melihat apa yang orang lain mau perlihatkan kepada kita dan itu semua bagus kan, gitu. Jadi kita nggak juga showing kelemahan kita. Kita nggak biasa dikenal atau dilihat kekurangan kita, bukan begitu Pak Andre? Yes, betul sekali. Menurut saya itu adalah satu hal yang menjadi isu besar di kalangan anak-anak muda sekarang, yaitu masalah insecure. Jadi anak-anak muda kita sekarang itu betul-betul satu isu yang membuat mereka itu mengganggu mereka adalah mereka merasa insecure ketika melihat ada teman lain, melihat orang lain, sementara dia tahu betul bahwa ada kekurangan, ada kelemahan hidup yang dia nggak bisa cope with. Jadi begitulah keadaan sekarang. Ya, kita hadapi dunia yang sangat-sangat berbeda dan kita mesti full of respect. Betul. Nah, saya tanya lagi Pak Andre, karena Dr. Iren itu ada gangguan teknis, jadi tinggal kita berdua untuk jadi pendekar yang bertarung. Sekarang saya mau tanya, bagaimana dengan influence daripada filosofi dan ideologi yang nggak bisa dikontrol oleh orang tua? Karena ini adalah kepemimpinan digital masing-masing gitu ya. Dan algoritma kan terus pompa informasi menurut kesukaan atau kebiasaan individu tersebut. Jadi seringkali orang tua tidak tahu bahwa anaknya dibawa pengaruh berbagai ide atau konsep atau ideologi atau filsafat yang sebenarnya sudah melenceng jauh daripada apa yang orang tua mau ajarkan kepada anaknya. Silakan, Mbak. Ini adalah benang kusut yang saya kira tidak bisa kita bicara solusinya pada satu pendekatan. Jadi solusinya itu harus dari berbagai arah atau berbagai sisi. Yang pertama, saya sangat sepakat bahwa tentu saja peran orang tua itu sangat penting. Jadi bagaimana orang tua seharusnya membangun relasi dengan anak-anak mereka. Karena saya semalam baru mendengar sebuah podcast, dan podcast tersebut bukan podcast Kristen. Tetapi saya setuju dengan perkataannya, bahwa rupanya anak-anak sekarang itu mengalami abuse atau mengalami yang namanya bullying, bukan dari teman-teman sebayanya, tetapi dari orang tuanya. Saya tidak bermaksud hari ini orang tua mengatakan atau menghakimi orang tua sebagai tukang abuse. Tapi maksud saya adalah orang tua banyak yang tidak siap menjadi orang tua. Kita harus mengakui dengan jujur mungkin bahkan dalam kalangan orang Kristen bahwa kita tidak pernah siap jadi orang tua dan kita harus benar-benar memahami panggilan Tuhan untuk menjadi orang tua itu dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Betul, Pak. Nah, saya tentu sebagai tidak bermaksud menyalahkan, tapi saya kira sisi ini penting. Jadi orang tua harus aware sekali dengan anak-anaknya, apa yang anak-anaknya tonton, apa yang anak-anaknya lihat. Itu dari sisi orang tua. Dari sisi gereja, saya kira gereja pun harus punya sebuah kesadaran bersama. Gereja bukan hanya sebagai institusi, tetapi juga sebagai komunitas orang percaya, harus menyadari bahwa kita itu dipanggil sebagai satu tubuh Kristus, gereja, dan kita punya tanggung jawab untuk sama-sama saling peduli dengan anak-anak kita. Jadi saya melihat bahwa ada satu hal yang salah dari gereja hari ini adalah keluarga datang, duduk, dan pulang. Datang, duduk, dengar, pulang. Mereka hanya datang ke gereja dan pulang dan menjadikan kegiatan rohaninya adalah 2 jam selama 1 hari Minggu. Padahal sebenarnya panggilan untuk pastoral atau panggilan untuk pastoral care itu adalah juga bagian dari kita jemaat. Dengan cara demikian kita mengeksersis kerohanian kita, bukan? Dan saya juga harus peduli dengan bagaimana sesama saya atau katakanlah teman sesama jemaat, bagaimana saling mendidik, anak-anak kita saling menjaga, anaknya adalah anak saya juga. Harusnya itu tuh terjadi di kalangan gereja. Jadi sebenarnya itu sisi dari gereja kalau yang saya amati. Nah, sisi dari dunia sekuler, bagaimana panggilan misi kita sebagai orang Kristen untuk masuk dalam dunia sekuler atau dunia sosial media. Karena anak-anak kita biar bagaimanapun mereka melihat games,
Mereka lihat konten-konten sosial media, Yeah. influencer yang sudah terkapitalisasi dengan begitu luar biasa. Yeah. Orang Kristen atau kita sebagai orang-orang Kristen, kapan kita hadir di sosial media? Saya kira kita perlu untuk hadir, untuk memberikan sebuah pengaruh, menjadi cahaya bagi negeri, cahaya bagi sosial media juga. Saya kira demikian. Mungkin saya explore di 3 sisi itu. That's bagus sekali, dan itu sebenarnya yang perlu dieksplor adalah kenapa pada akhirnya gereja mengambil format seperti itu, di mana lebih kepada event organizer hari Minggu pagi selama 2 jam, sementara pola pembuatan murid adalah Senin sampai Sabtu setiap hari, ulangan pasal 6, ulangan pasal 11, di mana iman dirajut dalam keseharian keluarga kita, di mana sebenarnya ujung tombak daripada gereja adalah rumah masing-masing, dan orang tualah yang harus menjadi utama di situ. Sekarang saya tanya kepada Dr. Iren, Dr. Iren, sejauh mana orang tua sebenarnya atau parenting atau hubungan dengan keluarga itu adalah sentral di dalam kasus-kasus daripada anak-anak muda yang mungkin sempat atau pernah berpikir untuk mengakhiri hidupnya? Iya Pak Mark, orang tua ini perannya sangat penting sekali ya Pak Mark. Nah, saya banyak kasus sekarang ini, anak muda datang sendirian Pak. Jadi orang tuanya tidak tahu, tidak menemani, bahkan sama sekali nggak tahu anaknya ada kondisi apa gitu ya. Itu sangat menyedihkan sekali. Nah, sedangkan orang tua ini menjadi suatu peran yang sangat penting dari anak ini masih di kandungan. Anak ini dilahirkan dari bayi, toddler, remaja, sampai dewasa saat ini ya. Nah, peran orang tua ini sangat penting. Nah, seringkali saya melihat kasus-kasus pasien ini saat digali mengenai bagaimana kondisi orang tua, biasanya ada masalah, ada hubungan yang tidak baik, ada komunikasi yang tidak baik, entah bagaimana relasi atau bahkan kedua orang tuanya mungkin juga berpisah atau tidak ada tapi perannya tidak ada, sehingga orang tua ini jadi sangat penting ya dalam proses tumbuh kembang seorang anak, bagaimana seorang itu tumbuh menjadi suatu pribadi yang dewasa sampai saat ini, itu perannya sangat besar sekali Pak Mark. Dan kalau kita melihat orang pasien yang datang dengan ditemani dengan orang tua dan tidak, itu juga beda. Bagi pasien yang datang dengan ditemani dengan support orang tua, dua orang tua ya, itu prognosis atau tingkat pemulihannya, kecenderungan untuk pemulihannya jauh lebih besar daripada yang kurang dukungan dari orang tua, begitu Pak Mak. Ya, Dr. Iren juga Pak Andrea, saya tidak pernah ketemu orang tua yang tidak mengasihi anaknya. Saya nggak pernah ketemu. Semua orang tua kalau ditanya, do you love your kids? Apakah kamu mengasihi anakmu? Oh, aku melahirkan anak ini. Dia akan mengenang kembali jerih lelah ya di dalam mengandung dan melahirkan anak. Jadi masalahnya bukannya do you love your kids, tetapi apakah orang tua menyadari tanggung jawab mereka untuk membesarkan anak mereka, dan apakah rela untuk berjerih lelah untuk lakukan itu. Andri, bagaimana? Ya, saya kira seringkali kita sebagai orang tua itu, saya sepakat bahwa 99,99999% orang tua akan mengasihi anaknya. Ya. Tetapi seringkali orang tua mengasihi anaknya dengan cara orang tua itu sendiri. Tanpa betul-betul memikirkan bahwa bagaimanakah seharusnya cara yang ilahi atau cara yang Tuhan inginkan untuk saya membesarkan anak-anak saya dan mengasihi anak-anak saya. Ibarat kayak misalnya antara sesama, saya membayangkan seringkali ada ketidaknyambungan antara orang tua dan anak. Orang tua mengasihi anak dan berpikir dengan cara memberi uang, mencukupkan kebutuhan finansial, maka saya mengasihi anak. Padahal bisa jadi anak mengatakan, saya butuh kehadiranmu, Papa. Saya butuh kehadiranmu, Mama. Saya butuh kehadiran kalian. Di mana kalian ketika saya menghadapi masa-masa sulit dalam hidup saya? Yang ada mungkin Mbak, atau yang ada bahkan mungkin orang lain. Dan lebih celaka kalau misalnya yang ada adalah hal-hal yang tidak diinginkan. Saya kira demikian, Pak Mark. Oke, sekarang
kita masih ada beberapa menit. Saya harus tanyakan kepada Dr. Iren, seberapa besar kasus sekarang yang muncul yang mengacu kepada depression, ya, depression. Dalam keluarga saya sendiri, anak saya sendiri pernah bergumul dengan namanya depression. Karena hal-hal yang depresi, ya, hal yang terjadi dalam hidupnya membuat dia ketakutan, membuat dia bergumul gitu ya. Nah, saya lihat bahwa ini sesuatu di generasi ini yang mudah terpicu oleh karena banyak hal yang orang tuanya nggak lihat dan orang tuanya tidak tahu. Gimana, Dr. Iren? Ya, Pak Mak, kasus depresi ini sebenarnya besar. Kalau sebagian besar kasus yang datang ke klinik dan praktek saya ini kasusnya depresi. Ya, dan sekarang banyak semakin muda usianya. Ya, tidak hanya orang-orang tua, namun dewasa muda, mahasiswa, anak-anak SMA, SMP juga datang dengan kasus-kasus depresi. Jadi besar Pak Mak, dan ini yang tidak datang maupun maksudnya yang tidak punya kesempatan untuk mendapatkan fasilitas kesehatan mental juga jauh lebih banyak itu ya daripada yang datang. Nah, sehingga kasusnya tuh sangat sangat besar dan ini semakin banyak juga awareness yang timbul dengan banyaknya informasi, edukasi, media sosial. Sehingga untungnya saat ini semakin banyak kasus yang datang dan mereka juga mau gitu ya. Ada juga yang datang dengan orang tua, puji Tuhan, orang tuanya aware dengan kondisi anaknya. Seperti itu Pak Mak. Ya, tapi yang sebenarnya yang jauh tidak kelihatan juga masih ada. Nah, itu yang tugas pasti. kita mungkin lewat media sosial tadi yang Pak Andri sebutkan. Kita juga bisa bantu edukasi dan menjaring mereka-mereka ini. Ya. Nah, patut ditanyakan kira-kira apa akarnya daripada depresi ini, karena ya tentu banyak faktor dan kemungkinannya juga banyak, tetapi seperti dalam kasus yang saya alami dalam keluarga saya, justru dari hal-hal yang saya tidak tahu atau saya tidak aware. Saya sibuk terbang sini, terbang sana, saya kerja, saya pelayanan, saya top of my game, super busy. I'm sure everybody understands, semua harus mengerti papi. Tapi sementara itu terjadi, anak saya merasa terlantar. Dia merasa bahwa orang tuanya bukan saja nggak tahu, tapi orang tuanya apa peduli gitu. Apa papa saya, kalau dia peduli masa dia nggak nanya gitu. Nah, menurut Pak Andri, ada nggak ya kira-kira bisa diceritakan sebab utama daripada anak yang mulai merasa depresi? Saya kira Pak Mark, sepanjang pengalaman pelayanan saya sejauh ini, saya melihat bahwa sebenarnya kita tidak bisa langsung memberikan sebuah rumus ya bahwa penyebab anak depresi ini A, B, atau C. Karena bagi saya manusia itu kompleks dan setiap anak itu punya cara memahami yang berbeda-beda. Termasuk setiap anak punya cara yang berbeda-beda dalam memperceive kasih orang tuanya. Ada sebagian yang butuh sekali kehadiran orang tua secara lebih intensif. Ada sebagian yang mungkin bisa lebih mandiri atau independen. Saya kira setiap anak itu akan sangat unik, ya. Tetapi saya sepakat bahwa ada hal-hal utama yang penting, yaitu bagaimana anak itu merasakan dan mengalami kasih orang tuanya melalui pengalaman-pengalaman perjalanan hidupnya. Dan bagaimana orang tua juga harus peduli dan mengerti bahwa bahwa anak saya ini ketika berhadapan dengan permasalahan-permasalahan, bagaimana orang tua hadir menjadi wakil Tuhan untuk memberi pengertian kepada dia dan memberikan sebuah legacy bagaimana mungkin kami pernah melaluinya nak, atau bagaimana seharusnya kamu bisa melaluinya. Jadi anak itu mengalami tuntunan Tuhan melalui kehadiran orang tuanya. Jadi saya kira mungkin tuanya. Itu. Betul Pak. Dr. Iren, kita tinggal 1 menit lebih sedikit. Saya masih perlu dengar dari Dr. Iren, top 3 kenapa anak itu bisa tercengkram dengan depresi. Ya, kalau dari ilmu psikiatri ada 3 penyebab kenapa seseorang bisa mengalami suatu depresi atau gangguan jiwa secara umum, yaitu pertama faktor biologi. Faktor biologi yaitu genetik atau ketidakseimbangan hormon. Jadi ada hormon atau neurotransmitter ya, hormon di otak kita yang mengatur bagaimana mood kita.
Nah, hormon ini yang levelnya tidak seimbang. Nah, hal ini yang menjadi penyebab mood menjadi tidak stabil, jadi sedih, depresi, sehingga diperlukan obat pada kasus-kasus seperti itu. Lalu penyebab kedua adalah Dr. Iren, atau dia perlu makan yang sehat, karena sekarang tsunami makanan olahan itu merombak kita punya hormonalnya, dan banyak anak itu they're sugar addicted, you know. Betul, terlalu banyak sugar, ya, gula, kopi juga sekarang semakin mudah, terlalu banyak kafein juga tidak baik. Kalau kopi nggak apa-apa ngisung. Saya setuju dengan Pak Mark, saya setuju. Oke, yang dua lagi, Ya. Bu, tinggal kita Asal 1 tidak menit, berlebihan, ya. 30 Ya, detik. psikologi, Ya. faktor psikologi, bagaimana pola asuh orang tua Pola asuh untuk orang membantu pembentukan kepribadian anak. Ya, Bagaimana anak bisa menjadi suatu pribadi yang tangguh atau dia malah ya, rapuh tadi, ya. betul. Lalu yang ketiga adalah sosial, lingkungan sosial. Bagaimana sekitarnya, ada event apa, traumatic event apa yang mungkin bisa mempengaruhi. Jadi tiga itu Pak Mark, biologi, psikologi, dan sosial. Dan Itu faktor utama. ketiga-tiganya, kalau saya dengar dari Dr. Iren, ketiga-tiganya itu langsung berhubungan dengan bagaimana orang tua mengasuh anaknya. Saya akan kasih masing-masing untuk memberi power statement dalam waktu 15 detik. Kalau bisa ada satu kata kenangan buat pemirsa kita, silakan dengan Andri dulu. Saya percaya bahwa sebenarnya setiap orang itu pada akhirnya harus mengakui bahwa kehadiran Tuhan, hikmat Tuhan, dan kasih Tuhan, jika itu benar-benar kita alami, kita rasakan, maka kita akan mampu untuk menghadapi berbagai macam hal-hal yang ada dalam hidup. Karena di dalam kehidupan kita menghadapinya itu dengan hati, bukan dengan fisik saja, tapi dengan hati, dengan jiwa. Karena itu butuh kehadiran Tuhan. Dan apalagi kalau kita berbicara tentang sebagai orang tua berhadapan dengan generasi muda, maka kehadiran Tuhanlah yang jadi kekuatan dan andalan kita untuk menghadapi anak-anak kita dan membesarkan mereka. Terima saya kira kasih. itu. Luar biasa. Dan Dr. Iren, saya udah janji ya, singkat, cepat, apa yang jadi power statement buat kita. Oke, ya depresi adalah suatu gangguan mental yang bisa ditangani, sifatnya episodik. Jadi pada saat Anda merasa di titik terendah, mood Anda sangat rendah, lalu terpikir untuk bunuh diri, ingat, ini karena Anda mengalami ketidakseimbangan hormon tadi. Nah, ini bisa dipulihkan. Ayo, minta bantuan. Jangan ragu, jangan takut minta bantuan. Ayo, speak up, coba minta bantuan pada orang sekitar, orang tua, keluarga, teman, kerabat, pada Tuhan. Ayo, minta bantuan dan kita bisa keluar dari kondisi ini. Ada jalan keluar. Terima kasih Dr. Iren, terima kasih Andre. Waktunya hari ini sangat luar biasa berguna buat kita semua. Sama-sama. Sampai jumpa. Membunuh diri adalah jalan gelap. Sebenarnya seperti Dr. Iren bilang, ada jalan keluar. Andre Tunggal tadi katakan, ada jalan keluar. Tidak perlu untuk menyelesaikan dengan cara seperti itu. Karena membunuh diri menghapus segala sesuatu tentang diri seseorang. Dan apa akan dikenang di kemudian hari oleh orang lain. Tahukah Anda bahwa yang diperlukan adalah sebenarnya Anda dan saya yang menjadi tangan dan kaki Kristus bagi komunitas kita. Saat kita tertidur dalam kenyamanan masing-masing dan kesibukan masing-masing, kita tidak lagi bisa lihat anak kita nggak lagi bisa lihat orang lain yang sebenarnya sudah hilang harapan atau dia merasa bahwa sudah hilang masa depannya. Dan yang mereka sebenarnya perlukan adalah uluran tangan Anda dan saya. Karena itu bila saat ini Anda merasa beban hidup Anda begitu berat, seakan tidak sanggup untuk menjalaninya sendiri, Anda dapat menghubungi nomor telepon yang ada di layar. Tim kami siap untuk Anda bisa bercerita dan kami pun siap untuk mendoakan setiap pergumulan Anda. Apa yang terjadi bila seorang wanita harus melalui peristiwa tragis, yaitu diperkosa oleh 5 pria secara bergiliran? Mari kita temukan jawabannya. Orang tua saya bercerai dari usia saya 10 tahun. Di situ ayah saya terserang stroke
Dan tiba-tiba saya menjadi tulang punggung keluarga. Dan saya yang pergi bekerja dari pagi sampai malam. Dalam satu hari itu saya bisa mengerjakan 3, 4, hingga 5 pekerjaan. Paginya saya bisa mengirim koran. Setelah mengirim koran saya berdagang asongan di lampu merah dan mencuci piring di warteg atau di rumah-rumah makan. Di situ benar-benar saya merasa pencobaan yang tiada hentinya dalam hidup saya. Dan ada satu titik di mana saya tuh merasa dunia saya tuh benar-benar hancur banget. Ada satu malam di mana saya pulang larut malam, saya diperkosa oleh 5 orang laki-laki di waktu bersamaan. Di situ saya merasa dunia saya itu runtuh banget. Saya udah berusaha melawan tapi nggak berdaya untuk melawan 5 orang parubaya, lelaki dewasa gitu kan. Di situ saya benar-benar sangat merasa tidak berdaya. Saya sudah sangat marah dan sangat kecewa dengan kehidupan ini. Dan saya mengumpulkan tenaga saya, mengenakan kembali pakaian saya. Nggak jauh dari lokasi saya dilecehkan, ada sebuah jembatan. Di situ saya berusaha untuk mengakhiri hidup saya saja. Karena saya merasa diri saya ini sangat tidak berguna dan sangat kotor, sangat hina, sangat tidak layak lagi. Sebelum saya melompatkan diri saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah tidak kuat untuk menanggung tanggung jawab ini. Saya hanya minta tolong jaga ayah dan adik saya saja. Dan setelah saya mengucapkan itu, saya menjatuhkan diri saya ke jembatan itu. Saya hanya bisa menahan semuanya sendiri. Karena memang gak ada tempat untuk saya berbagi. Menangis setiap malam sendiri, membenci diri sendiri setiap hari, menganggap diri sendiri seperti sampah setiap hari. Di situ saya mulai masuk ke pergaulan yang gak benar. Di situ saya mulai merokok, saya mulai mabok-mabokan, dan bahkan saya juga menggunakan narkoba. Saya hidup dengan foya-foya, saya hidup dengan dunia yang begitu kelam gitu. Dan tanpa saya sadari, saya malah terlena di dalam dunia itu. Dan setiap kali saya menjauhkan diri saya sama Tuhan, pasti ada aja dorongan untuk saya kembali sama Tuhan. Seperti yang saya mengalami benar-benar tersusun kembali puzzle-puzzle saya. Itu ketika saya bertemu dengan salah satu orang yang melecehkan saya di usia 13 itu. Saya lagi berjalan, di situ saya bertemu dengan seorang yang dia sudah kehilangan salah satu kakinya, dan orang itu menghampiri saya gitu. Dan dia meminta maaf sama saya, dan ketika saya melihat wajahnya, saya tahu siapa orang itu. Karena saya nggak mungkin melupakan orang yang udah menghancurkan hidup saya. Saya bilang sama orang itu, yang berlalu biarlah aja berlalu. Dan di situ saya mengambil keputusan untuk mengampuni orang itu. Dan di situ saya langsung nangis sejadi-jadinya. Di situ saya mulai kelas balik. Oh iya ya, waktu itu saya mencoba untuk bunuh diri juga. Saya bisa selamat, itu suatu mukjizat. Ketika saya dalam segala mara bahaya, ketika saya menghadapi segala cobaan, selalu ada mukjizat. Kemana saya selama ini? Kenapa saya begitu buta untuk melihat betapa baiknya Tuhan? Kenapa saya harus kecewa oleh manusia gitu? Di situ saya langsung terbuka mata saya. Di situ saya minta ampun kepada Tuhan. Dan ketika saya dalam kondisi seperti itu, saya seolah-olah saya dipeluk. Pelukan yang begitu hangat seperti seorang bapak memeluk anaknya, begitu hangat, begitu damai yang saya rasakan. Semua itu udah jadi masa lalu, udah gitu. Saya bahkan udah nggak kayak dulu lagi. Dulu kan saya insecure, nggak pede dan sebagainya. Bahkan sekarang saya udah penuh dengan percaya diri. Saya sudah bahagia ibaratnya. Dari masa lalu itu saya belajar banyak. Saya benar-benar membuka mata saya kalau Tuhan itu benar-benar ada.
kasih Tuhan itu ada, dan penyertaan Tuhan dalam hidup setiap kita itu memang berbeda-beda, tapi Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kita sendirian. Bahkan tanpa kita meminta, Tuhan tahu apa yang harus Dia berikan kepada kita. Jangan pernah takut, jangan pernah lelah. Memang pertolongan Tuhan itu nggak datang lebih awal, tapi akan tepat pada waktunya dan akan indah pada waktunya. Itu aja sih. Saudara yang dikasih Tuhan, Dia Tuhan yang selalu ada di setiap masalah yang engkau alami. Dia mengerti air matamu. Dia mengerti kata-kata yang tidak bisa engkau katakan. Dan kalau hari ini mungkin Anda merasa, aku betul-betul sudah sangat terpuruk. Bahkan engkau tidak bisa menceritakan itu kepada siapapun. Ada Tuhan yang tangannya terbuka dan menerima Anda apa adanya. Yesaya 49 ayat 16 berkata, Aku melukis engkau di telapak tanganku, dan tembokmu ada di ruang mataku. Tidak ada satupun persoalan yang Anda alami tidak bisa dilihat oleh Tuhan. Dan kalau ini adalah Anda, izinkan saya berdoa untuk Anda. Ini waktunya mujizat Tuhan sedang menuju kepada Anda. Ulurkan tanganmu di layar. Izinkan Tuhan membebaskan Anda. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk mereka yang ada di dalam gua yang gelap sekali. Engkau tidak pernah bercerita kepada siapapun. Segala keluh kesahmu engkau telan sendiri. Bahkan engkau mau mengakhiri hidupmu. Hari ini Tuhan sedang mengunjungi Anda. Dia menawarkan pertobatan, keselamatan, dan pertolongan. Tanganmu yang terulur dijangkau oleh Tuhan. Dan kita sepakat. Pertolongan Allah tepat pada waktunya untuk engkau mengalami mujizat. Terima dalam nama Yesus hidup yang dipulihkan. Amin. Yang putus asa, yang sakit hati, yang dendam, yang dikuasai rasa benci, hari ini lepas di dalam nama Yesus. Setiap rantai yang mengikat batin dan pikiran, setiap tangan yang mencekik orang di dalam rasa amarah dan kebencian, kami putuskan di dalam nama Yesus. Ada terang kasih Tuhan hari ini berkunjung kepada rumah Anda, kepada kamar Anda, dimanapun Anda berada. Ada roh Allah yang memerdekakan engkau. Hadiratnya, kuasanya, kasihnya melepaskan engkau hari ini. Dan setiap roh yang bukan dari Allah tidak dapat menahannya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ada di mana rohmu berada, di situ ada kemerdekaan. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Hari ini hari keselamatan. Hari ini hari pelepasan. Hari ini adalah hari kemerdekaan bagi setiap kami di Cahaya Bagi Negeri. Nah, kalau Anda berdoa, Anda bisa langsung hubungi counseling center kami. Hubungi nomor yang tertera di layar. Jangan tunda, jangan bilang besok aja atau minggu depan. Lakukan itu sekarang juga. Angkat telepon, angkat HP Anda, hubungi cepat-cepat atau chat dengan kami di WhatsApp. Katakan, saya baru berdoa dengan Ibu Maria. Saya baru berdoa di Cahaya Bagi Negeri. Saya mau sembuh, saya mau pulih, saya mau lepas. Aku merasakan hadirat Tuhan, tolonglah saya. Counselor kami akan langsung berdoa dengan Anda dan mereka akan merangkul Anda dan mereka akan melayani Anda.
Ya, jadi jangan menunda. Sekarang juga hubungi kami 24/7 ya, 24 jam Yes. per hari. 7 hari seminggu. dalam seminggu. Yes. Ya, kami standby. Praise God. Praise God, Nah, praise God. 4 tahun yang lalu, CBN memulai satu perjalanan untuk kami melayani orang tua di Indonesia ini. Supaya apa? Supaya setiap orang tua menyadari tanggung jawab mereka untuk melayani anak-anak dan keluarganya, dan supaya mereka mampu untuk lakukan itu. Demikianlah, dan berikut ini adalah The Parenting Project. Anak-anak kita pasti akan melihat ratusan event atau bahkan tuh ribuan peristiwa di dalam panggung keluarga kita. Dan itu pasti akan membentuk karakter dan juga jati diri mereka. Saya dan James dapat tugas penting dari The Parenting Project untuk meneliti lebih lanjut tentang hal ini. Bagaimana orang tua memakai kata-kata yang mendorong buat anak-anak, bukan justru melemahkan. Mencari ilustrasi untuk The Parenting Project. Lihat itu! Untuk itu kita akan gunakan kata kuasa sebagai akronim. Kata karir akan menjadi akronim kita. Selamat datang di The Parenting Project! Bila seseorang memiliki masa kecil yang baik, kemungkinan besar sekali dia akan sehat dan memiliki masa depan yang cerah. Jadi orang tua, Anda harus belajar menjadi orang tua. Wow. Keren banget. Itu dia, dan ya. Inilah waktunya untuk kita melayani keluarga. Betul. Karena medan pertempuran sekali lagi adalah Senin sampai Sabtu. Saya pikir tadi Andri Tunggal yang di awal program dia juga katakan demikian. Begitu. Gitu. Dan sama juga dengan apa yang kita kerjakan. Dr. Iren, seorang psikiater juga dia menyaksikannya seperti itu. Betul. Sebenarnya ujung-ujungnya adalah parenting. Ya. Bagaimana orang tua sangat berperan aktif untuk tumbuh kembang anak dan sampai dia dewasa. Pola asuh mereka itu menentukan gitu loh. Betul. Tadi kita bicara mengenai strawberry generation atau generasi yang rapuh. Saya selalu bertanya, siapa yang membesarkan generasi itu? Ya, orang tuanya. Nah, makanya The Parenting Project ini disediakan Ibu Maria untuk setiap gereja supaya mereka bisa melatih setiap orang tua menjadi orang tua yang bertanggung jawab. So inilah kesempatannya. Kalau Anda adalah seorang gembala gereja, segera ke www.theparentingproject.id dan Anda bisa daftarkan gereja Anda di situ untuk mulai seri 11 modul mulai diluncurkan di gereja Bapak. Kalau saudara adalah orang tua, Anda bilang, aku mau lihat ini. Silakan, Anda bisa download dari Play Store atau iOS Store. Anda bisa download dan The Parenting Project aplikasi. Dan minimal modul pertama namanya Menjadi Teladan Baik. Anda bisa saksikan secara utuh. Setelah itu, bawalah kepada gembala Anda dan katakan, tolonglah Pak Gembala supaya The Parenting Project ini hadir di gereja kami. Kami ingin melalui seri ini. Betul. Dan ini penting karena seringkali gembala kita harus dengar dari jemaat bahwa ini adalah pergumulan kita semua, yaitu parenting. Pak Mark, ada pertanyaan. Ini seluruh gereja di Indonesia bisa ya Pak? Bisa. Oh, oke. Jadi gereja manapun tinggal daftar di www.theparentingproject.id. Bisa masuk di situ, bisa daftarkan gereja mereka sebagai gereja mitra CBN dan membuka The Parenting Project. Sekalipun gerejanya di desa bisa ya Pak? Yes, dan tidak harus bayar karena kami tidak
bertransaksi dengan gereja. Kami tidak minta atau pernah minta gereja untuk membeli sesuatu dari CBN. Kami tujuannya adalah melayani setiap gereja lokal. Segera daftarkan diri Anda untuk The Parenting Project. Video yang akan kita saksikan berikut ini adalah hasil dari pelayanan program Super Youth dan Counseling Center CBN, di mana seorang anak remaja mengalami keputusasaan dalam hidupnya. Seperti apa kisahnya? Saksikan video berikut ini. Halo, perkenalkan nama saya Adam Subagia. Saya penonton setia Super Youth. Tahun 2022 kemarin, saya gagal ikut SBMPTN. Saat itu saya kecewa, saya hancur. Saya sudah belajar, saya sudah berjuang, tapi hasilnya tidak memuaskan. Saya kecewa, tidak bisa kuliah di tempat yang saya inginkan. Waktu saya ingin kuliah di Samratulangi, tapi harus tertunda atau mungkin tertinggal dengan teman-teman saya. Saya kecewa pada saat itu. Waktu saya galau, yang saya rasakan saya hopeless. Kalau itu mau cerita ke orang tua, tapi saya rasa orang tua tidak mengerti dan tidak mau mengerti. Mau cerita ke teman, tapi saya rasa tidak ada teman yang bisa menolong, tidak ada teman yang mau mendengar. Waktu itu saya nonton Super Youth, saya terberkati dengan Pastor Adit. Waktu itu Pastor Adit bilang jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Waktu saya dengar itu, saya merasa terberkati. Waktu saya di persimpangan saya bingung, saya mau lari kemana, tapi saya ingat layanan Sahabat 24. Waktu saya telepon Sahabat 24, saya cerita masalah saya. Waktu itu Adam dia menghubungi Sahabat 24 karena dia mengalami satu kecewaan ya, dia putus asa karena dia tidak lulus tes SNPTN. Sementara itu cita-citanya dia dari dulu. Dan di saat dia mengalami putus asa, dia tidak tahu harus cerita ke siapa karena keluarga juga tidak ada yang mendukung dia. Waktu itu konsul menyarankan untuk ya jangan putus asa. Kalaupun saat ini gagal, pasti nanti di lain waktu pasti ada jalan yang Tuhan akan berikan. Tetap percaya bahwa apapun masalah dia, pasti ada jalan keluarnya. Dan di saat itu, ya kita mengenalkan tentang siapa itu Yesus. Bahwa Yesus itu adalah penolong satu-satunya di saat dia sedang mengalami putus asa. Setelah kita doakan, bimbing dia, ya kita menawarkan ke dia, mau nggak kamu dibimbing supaya kamu bisa diarahkan, bagaimana kamu bisa mengenal Tuhan, karena kamu pasti butuh bimbingan, kamu nggak bisa jalan sendiri. Dan ya dengan senang hati dia bilang, saya mau untuk dibimbing karena saya butuh pembimbing rohani. Nah dari situ kita serahkan ke gereja mitra kita yang di Cikarang, gereja Abba Love. Waktu saya dimuridkan oleh Pak Mahyoni, saya diingatkan dengan firman Tuhan, Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, menaiki kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Setelah saya baca ini, saya tidak hopeless lagi, saya merasa bahwa Tuhan akan menolong saya bisa bangkit lagi, dan Tuhan akan menuntun saya kepada cita-cita saya. Saya percaya Tuhan menolong saya, Dia adalah Bapa yang baik untuk saya. Terima kasih Super Youth lewat Sahabat 24. Saya dipulihkan, saya mendapat teman untuk curhat, untuk layanan doa. Saya dipulihkan dan saya bisa bangkit lagi dari keterpurukan saya. Sahabat 24 ada karena rindu ingin membimbing orang-orang yang selama ini butuh Tuhan. Sahabat 24 itu hadir untuk membantu orang-orang seperti ini supaya mereka juga bisa mengalami pemulihan, mengalami Tuhan dalam hidup mereka, dan bahkan
Ya kerinduan kami mereka benar-benar dimuridkan sampai benar-benar mengalami pemulihan dalam masalah apa yang mereka hadapi. Wow, dulu seingat saya Ibu Maria mulai justru dari counseling center. Betul sekali. Waktu kita belum sebut itu sebagai Sahabat 24. Betul, masih departemen follow up. Nah, 23 tahun lalu. 23 tahun yang lalu, dan waktu itu Ibu Maria merasakan nggak bahwa mujizat terjadi waktu orang hubungi counseling center? Wow, saya Pak adalah orang yang mengunjungi, yang ngalamin mujizat dari mereka menelpon kita Pak. Yeah. Baik itu dia hampir saja mau bunuh diri karena dia hamil di luar nikah. Dan pada waktu itu dia menonton program kita, dia menelpon dari telepon umum. Wow. Dan telepon umum Pak. Dan akhirnya kami dikirim untuk menemui dia. Wow. Dan dia tidak jadi bunuh diri Pak. Wow. Saya ingat sekali bagaimana dulu Ibu Maria selalu turun ke jalan mengunjungi orang-orang, hubungi counseling center CBN, dan itu sampai sekarang masih kita lakukan terus dengan bangga. CBN Counseling Center sekarang namanya Sahabat 24. Itu tahun 1999 bulan April dibuka. Ya. Wow. Dan sampai sekarang tahun 2024 tidak pernah ditutup lagi. Satu hari pun? Tidak. 24 jam per hari selama 25 tahun ini kami melayani jutaan orang melalui counseling center Sahabat 24 ini. Dan mujizat terjadi. Dan mujizat terus terjadi karena Tuhan tidak pernah berubah. Dunia boleh berubah, boleh datang social media, boleh datang artificial intelligence, boleh datang segala sesuatu yang sepertinya tsunami menghanyutkan kita semua, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Dan hari ini ya tetap mujizat terjadi dalam kehidupan orang yang menghubungi counseling center kita. Nah, kalau Anda mendengar ini, semuanya ini kami bisa kerjakan dari mana? Itu adalah karena ada namanya mitra CBN yang mendukung CBN. Ada yang memberi Rp100.000 per bulan, ada yang memberi Rp500.000, ada yang memberi 5 juta. Sesuai dengan apa yang menjadi kemampuan dan kapasitas kita masing-masing. Tetapi karena menjadi mitra CBN, bersama-sama kita bisa mengadakan counseling center ini 24/7 selama 25 tahun. Jadi hari ini Anda bisa ke donasi.jawaban.com, Anda bisa daftar di situ menjadi mitra CBN, Anda bisa memberi sesuai dengan kemampuan Anda, dan pemberian Anda akan menjadi berkat bagi banyak sekali orang. Amen. 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 Saya juga jadi mitra Pak. Ya? Iya. Nah, gitu dong. Semakin kita menabur, semakin Tuhan berikan kepada kita. Tidak terukur. Ya. Dan inilah waktunya kita mengakhiri program ini. Ya, ternyata udah selesai. Udah selesai, tapi saya masih on fire. Iya, betul. Karena saya mau katakan bahwa jangan bunuh diri. Itu adalah buang waktu, dan hidup Anda itu sangat berguna. Betul sekali. Dan Tuhan mau pakai hidup Anda menjadi berkat bagi banyak orang. Betul. Jadi hari ini bangkit, hubungilah counseling center kami, dan bersama-sama kita akan berjumpa kembali di hari yang akan datang hanya di Cahaya Bagi Negeri bersama dengan saya Mark McClendon. Saya Maria Kaismetan. Sampai jumpa.